Saya sambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang awal saya sudah membahas tentang bagaimana kita menjalani hidup itu, apa yang penting. Maksudnya modal utama itu apa. Nah, setelah kita sudah mendidik diri kita sendiri, maksudnya ego lah, tindak tanduk kita lah, tingkah laku ibaratnya, atau cara membawa diri, menghargai orang, cara mengenali pergaulan gimana, sudah mendidik diri kita sendiri, sudah kenal dengan diri kita sendiri bahwa kita punya ego, punya apalah pokoknya, punya sifat, punya segala macam. Nah, setelah sifat kita sudah kita atur, sudah siap lah untuk berbaur dengan teman-teman, maksudnya untuk pokoknya udah siap segalanya lah ya, mental juga, yang jelas akal sehat juga tetap harus dipakai. Nah, setelah itu kan kita kalau misalnya kita keluar bergaul dengan teman-teman, itu kadang yang sering saya dengar itu ya, misalnya ada yang bilang, gimana ya aku kok selalu digunjingi orang di belakang saya gitu. Itu sebenarnya kalau yang belum kita membuka pikiran kita lebar-lebar, maksudnya bukan cara ki legowo, berusaha untuk punya hati yang seluas samudra, itu kita kadang susah untuk menghadapinya. Kadang itu sebenarnya hal sepele, terus dipikir sampai akhirnya ini kok begini, jadi berkepanjangan dibahas, kesana kesini dibahas, padahal hal itu nggak perlu kita bahas. Kalau kita mau mengambil untuk apa sih itu hal nggak penting gitu, anggap saja itu nggak penting. Karena kalau kita sudah bisa menahan diri, maksudnya menasehati diri sendiri, pasti kita akan berpikiran begini. Saya suka berpikiran gini, setiap manusia itu punya sifat masing-masing, itu pasti diciptakan sama Allah, pasti. Soalnya apa? Diciptakan berbeda itu agar kita bisa saling tukar pengalaman, pikiran, sharing gitu loh maksudnya. Terus itu juga sebagai ujian bagi kita untuk menahan emosi ego kita. Kalau kita sudah sadar bahwa setiap manusia itu diciptakan berbeda, ya sudah, kita berarti nggak ada masalah. Kita berpikiran begini saja, ada orang ngomong di belakang saya, yang untung siapa, yang rugi siapa, begitu saja. Kalau aku misalnya di depan saya baik, terus begitu dia di belakang saya di lain tempat ngomongin saya, kan alangkah baiknya langsung ke saya, kan enak sih ya. Jadi langsung waktu itu dibahas, kemudian malah akhirnya jadi sesuatu pengalaman yang baik ya, maksudnya mendidik juga bagi kita. Sama teman itu kalau bisa kita anggap keluarga lah ya. Begitu kalau misalnya saya ditegur, kamu gini, oh
terima kasih harusnya kalau di depannya langsung. Kalau aku salah ya maaf, kan udah selesai. Tapi kalau di belakang, kadang banyak teman-teman itu ya yang saya dengar ya, nggak tak sebut siapalah, itu terjadi di kita semua lah ya. Langsung kayak beban pikiran, maksudnya kok ini jadi sedih. Sebenarnya kan ada yang lebih harus penting dipikirkan dari selain masalah seperti itu. Sebaiknya kita kalau mengalami seperti itu, kita harus punya pikiran gini, sudahlah, itu kan sifat dia, yang ngomong juga dia, yang berpikiran dia mengatakan aku seperti itu juga dia. Yang sebenarnya yang terjadi di diri saya kan yang tahu hanya saya. Ya kalau dia ngomong saya itu pas, itu berarti oke lah, pinter berarti. Tapi kalau nggak pas kan akhirnya fitnah. Terus yang menanggung ucapan itu, misalnya aku ngomong si A begini, sudah saya siarkan kemana-mana. Terus kalau nggak pas, walaupun pas juga itu bukan hak kita, ya enggak. Terus anggap aja mengurangi dosa kita lah ya. Soalnya yang mengatakan aku seperti itu dia. Yang bertanggung jawab itu siapa? Dia juga, dengan mulut dia, dengan pikiran dia, dengan fitnahan dia. Tanggung jawabnya ke siapa? Ke yang di atas, bukan urusanku. Masa aku mau mengadili dia, emang saya Tuhan? Begitu saja ya. Itu hal-hal kecil yang kita itu seperti sepele, tapi kalau dibiarkan terus merajalela, maksudnya tuh terus namanya gibah itu ya, kalau dituruti, wah bahaya banget. Kita hidup kan cuma dibatasi waktu sama yang di atas ya, cuman berapa tahun lah. Kenapa sih kita nggak diisi hari-harinya dengan suatu hal-hal yang baik? Jangan diisi dengan seperti itu, kan rasanya kita mengumpulkan sampah dalam hidup ini. Oh, betapa kalau kita sadar ke situ. Itulah contoh kecil juga ya. Contoh kecil tapi itu sepertinya banyak terjadi di mana-mana ya. Kalau nggak kita cepat kita ambil, alangkah baiknya kita bersikap seperti itu, maksudnya sudahlah ya. Di hidup kita itu yang penting itu diri kita, jangan sibuk orang lain. Lebih baik kita kalau misalnya ke orang lain minta pendapat, minta apa gitu, aku punya ide kayak gini ya, berlima ngumpul ya, satu punya ide seperti ini, yang satu punya, kan malah bisa dikumpulkan jadi satu, kita semakin kuat, semakin membaik, semakin seperti keluarga. Apalagi di sini ya, kita jauh dari keluarga, lebih baik seperti itu. Kalau misalnya ada apa, langsung saja di depan kita. Kalau namanya sudah di depan kita, kita langsung pecahkan waktu itu juga. Jadi kita juga saling nggak punya unek-unek ya, nggak punya umpatan di belakang lah maksudnya. Kalau bagi yang ngomongin saya sih, saya alhamdulillah nggak pernah kebawa maksudnya nggak pernah. Kalau kita diomongin orang yang sudah jelas-jelas dia sifatnya seperti itu, terus kita kepancing, terus apa bedanya aku sama dia? Kan begitu. Lebih baik kita maklumi saja. Oh, mungkin dia belum tahu. Padahal kalau setelah tahu, menyadari, mungkin dia sendiri juga nanti kayak saya lah. Saya juga pernah sih, bukan saya ngomong begini
bukan karena saya belum pernah ngomongin orang, saya juga pernah. Cuman lama kelamaan, semakin tua, semakin umur bertambah, saya cari hal yang baru di diri saya. Karena itu sangat mendukung untuk hati saya, ketentraman hati saya itu mendukung sekali loh. Ibaratnya kita harus sibuk ngurusin orang, mikirin, lebih baik diri kita saja, fokus untuk mengurusi diri kita sendiri. Apalagi masalah perilaku, masalah, alangkah baiknya seperti itu. Kita nggak akan banyak menanggung beban ya, beban pikiran. Sedangkan kita ngurusi urusan kita sendiri saja kewalahan ibaratnya. Terus kenapa kita harus mengurusi yang seharusnya bukan hak kita untuk memikirkan gitu. Jadi seperti itu. Setuju nggak teman-teman? Lebih baik lain kali kalau ada hal seperti itu terjadi di diri kita, yuk kita ambil cara seperti itu. Jadi kita semakin fokus sama diri kita. Jadi siang malam itu jangan si anu. Jangan, lebih baik aku kok kemarin kok gini ya, apa yang salah? Lebih baik seperti itu. Besok kita belajar untuk memperbaiki lebih baik lagi, begitu. Ya itulah ocehan saya ya, daripada nganggur. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Ayo kita tetap belajar bersama. Soalnya belajar itu nggak mengenal umur loh teman-teman. Mungkin kita waktu kecil kita baik, udah semakin tua mungkin kita ke bawah arus apa, bisa saja kita jadi jelek. Kita mungkin punya pengalaman dulu sering melakukan jelek, melakukan salah apa segala macam. Tapi karena kita mau berpikir yang lebih jernih, lebih menguntungkan diri kita, maksudnya terus belajar. Belajar itu nggak mengenal umur lah ya. Saya saja bisa ngomong begini nih, udah tua, udah punya cucu, berarti proses belajarku lama, lemot. Pikiran saya aja sekarang suka berpikiran kenapa nggak dari dulu ya, sudah tua begini baru sadar, ibaratnya katakan kasarnya seperti itu ya. Pokoknya kita itu penting sekali lah ya, untuk cobalah kita mau berpikir yang menguntungkan saja ya, jangan yang hal-hal yang tidak baik kita bahas terus. Kayaknya hati kita kalau suka menolak ya, dalam hati itu kalau ada orang gini, aduh lebih baik jangan kayak gitulah. Lebih baik ayo kita belajar bersama, tapi untuk yang lebih mendidik diri kita lagi untuk kedepannya. Begitu kira-kira yang ingin saya maksudkan, saya sampaikan, untuk supaya kita sama-sama menuju yang kedepannya untuk lebih baik. Ya sudah, sekian dulu, nanti dilanjutkan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.